Shalom jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita mempersiapkan hati kita saat teduh. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau menaikkan penghormatan kita naikkan hormat bagi Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami boleh bangun di pagi hari ini, kami boleh berangkat ke tempat ini Tuhan untuk beribadah. Semua kami tahu Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan yang tak pernah habis bagi kami. Dan terima kasih juga Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami boleh menjalani hari demi hari dan kami boleh memasuki bulan Februari ini Tuhan. Sungguh kami berterima kasih dan kami mengucap syukur Tuhan. Terlebih kami juga mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami seringkali melukai hati-Mu, kami seringkali jatuh dalam dosa kami. Tuhan, kami yang sesungguhnya tidak layak ini Tuhan, tetapi terus beroleh pengampunan daripada-Mu Tuhan, beroleh kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang kami terima. Dan biarlah kami Tuhan boleh hidup Tuhan, menyenangkan hati-Mu, kami boleh menjalani hari-hari kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami, kehidupan kami, dan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, di dalam hidup kita dapat melihat banyak bukti nyata dari penyertaan Tuhan. Bahkan ketika kita sering jatuh ke dalam dosa, ketika kita menjauh daripadanya, kasih-Nya pada kita tidak pernah berubah. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan kita layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita menaikkan pujian syukur kita dengan sukacita, dengan semangat, sebab Dialah Tuhan kita yang baik, yang kasih setianya kekal selamanya.
kasih setianya kekal selama-lamanya, sungguh tidak pernah berubah. Semua juga karena adalah Ia Allah yang setia, yang selalu hadir di setiap langkah hidup kita. Lewat berbagai hal yang mungkin kita rasakan, yang kita alami masing-masing di dalam kehidupan kita, Ia buktikan bahwa tidak ada satupun hal yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kita kembali menaikkan pujian kita nyanyikan Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia
kita, bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Melalui firman-Nya Tuhan rindu berbicara kepada setiap kita. Kita akan merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Penginjil Sulaiman. Mari kita persiapkan hati kita. Kita minta tuntunan dari Roh Kudus untuk memenuhi kita, sehingga kita boleh membuka hati kita menerima sabda Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, kini penuhi hatiku. Bapa di surga, terima kasih untuk satu minggu yang sudah kami lewati. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami menginjakkan kaki di bulan yang kedua di tahun ini. Sungguh waktu cepat berlalu dan terkadang kami tidak menyadarinya. Karena itu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan saatnya Tuhan kami akan belajar firman Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu dan berkatilah setiap kami. Hamba berdoa tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa, tapi dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Coba salami sebelahnya dan katakan Yesus mengasihimu. Ya. Soalnya kalau lihat mukanya di atas ini kok medeni gitu ya. Galak-galak gitu ya. Oke. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan akan membahas, judulnya adalah ketika pintu ditutup ya, atau when the door shut ya. Kita akan mendasari dari Lukas 13. Mari kita buka Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Lukas 13 ayat 22 sampai ayat yang ke-30.
Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan baca ayat 22, Bapak Ibu 23, demikian sampai ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Siapa yang Diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar." Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, berbicara mengenai ketika pintu ditutup ya. Anda coba membayangkan tadi waktu Anda datang ke gereja ya, lalu waktu Anda mau masuk, tiba-tiba jam menunjukkan jam 7, teng, dan pintu itu ditutup ya. Kira-kira apa kesan saudara? Jadi misalkan Anda mau masuk, sudah tidak boleh masuk karena waktunya sudah lewat. Saya yakin pasti ada di antara saudara marah-marah, betul? Marah-marah, ini ya apa sih ini ya. Terus ada pula yang bukan marah, tapi dia akan berdiam diri lalu mulai merenung. Apa yang dia renungkan? Dia merenung, lain kali jangan terlambat. Khotbah sudah selesai ya. Artinya banyak orang lebih banyak akan berpikir marah atau lalu mengatakan lain kali jangan terlambat. Kira-kira lebih banyak yang mana? Saya jamin banyak yang marah, betul? Nah, kalau kita mengalami itu adalah gambaran daripada keselamatan yang Tuhan kasih, ya. Apa jadinya kalau suatu saat Tuhan shut the door, Tuhan tutup pintu keselamatan itu bagi kita? Saya yakin pasti banyak di antara kita marah-marah, banyak di antara kita tidak bisa terima tanpa kita menyadari bahwa semua kesalahan kita. Ya, saya ambil contoh, satu kali saya ibadah di sebuah gereja, waktu saya masih kuliah di Malang, saya sering ibadah itu, saya jemaat Kristen jalan-jalan ya waktu itu, karena saya memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar dari gereja-gereja. Ya, saya pernah ke diaspora ya, yang karismatik. Di situ saya menemukan bagaimana AI ya itu belajar bahasa roh ya. Jadi habis kebaktian mereka masih berhenti tidak pulang. Saya tanya kenapa? Habis ini kami mau les katanya. Saya tanya les apa? Les bahasa roh. Ya, nah itu saya pernah temukan. Kemudian saya juga pernah ke gereja ya Jawi Wetan ya. Jadi waktu saya masuk, aduh khotbahnya pakai kromo inggil saudara ya. Jadi kulo boten ngertos panjenengan speak opo gitu ya. Jadi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Saya pernah juga ke gereja Mormon ya. Gereja Mormon tuh pakai putih-putih ya. Kalau di Malang itu dekat Bang Panin itu ya. Nah, waktu saya datang saya tidak mengerti kalau mereka semua pakai putih-putih dan saya datang pakai baju yang berbunga-bunga saudara ya. Jadi saya glow in the dark ya. Menyala sendiri gitu ya, karena tidak mengerti. Kemudian saya juga pernah ke gereja ini saudara ya, GPIB itu singkatan dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ya. Nah, hal yang menarik adalah, saya tidak tahu sekarang, tapi waktu saya ke gereja sana,
Waktu saya nyampe, ini posisinya di alun-alun. Kalau saudara datang ke Malang, di alun-alun itu ada gereja dan sebelahnya masjid ya. Nah ini gereja ini gereja sudah lama, udah ratusan tahun. Nah saudara, waktu saya sampai di situ, saya bingung kenapa orang ke sebelah kirinya antri menuju toilet. Ya, saya bingung kenapa jemaat semua antri menuju ke toilet. Di kemudian saya baru sadar waktu bel dibunyikan, teng, dan ibadah itu dimulai waktu jemaat sudah di dalam. Lalu ada petugas yang kemudian mengunci pintu utama. Pintunya hanya satu, drok gitu ya. Itu berarti sepanjang ibadah tidak ada satupun yang boleh keluar dan tidak boleh ada satupun yang masuk. Ya, saya dapat ide ya, pengen tak gitu di Rungkut ini ya. Jadi pintu ini tak las ya kan. Jadi tidak bisa dibuka, pintu ini tak gembok gitu ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Pertama saya kaget. Dalam hati saya nyesal tadi kok enggak pipis gitu ya. Maksudnya tidak ke belakang karena durasinya agak lama. Nah, tapi saya baru tahu itu adalah cara mereka mendidik jemaat. Dan itu sudah diteruskan dari generasi waktu pendetanya zaman Belanda itu sudah terbiasa disiplin ya. Yaitu apa saudara? Ketika mereka datang mencari Tuhan, itu sungguh-sungguh. Jadi tidak ada lagi seperti setrikaan keluar masuk ya kan? Coba kalau Anda rajin memperhatikan, pasti ada orang-orang tertentu yang suka keluar masuk dan orangnya selalu sama. Jangan lihat sebelahnya, nanti tersinggung. Ya, lihat ke saya. Dan bahkan saat ini pun saudara bisa melihat ada orang-orang tertentu yang tidak berada dalam ruangan ya. Artinya bahwa apa saudara? Kita tidak atau belum terbiasa untuk melakukan itu. Tapi menjadi poin saya adalah apa jadinya kalau pintu itu ditutup? Artinya bahwa kita seringkali melupakan pintu anugerah Tuhan itu memang besar. Tapi ada satu waktu di mana pintu akan ditutup bagi kita. Dan ini yang akan kita lihat kapan itu terjadi ya. Nah kalau sudah melihat dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 30, konteksnya adalah ini berbicara mengenai apa saudara? Pentingnya untuk kita, jadi ini menjelaskan mengenai kerajaan Allah itu dikatakan pintunya itu sempit gitu ya. Jadi untuk menuju kepada kerajaan Allah itu tidak mudah begitu ya. Dan pentingnya bagi kita untuk punya usaha ya. Nah ini poinnya sebenarnya ingin mengatakan orang Kristen kadang-kadang lupa. Setelah mereka percaya kepada Tuhan, mereka berpikir ya sudah enak ya bikin dosa ditanggung Yesus. Nanti kemudian Yesus yang akan mengingatkan, Yesus yang akan melakukan. Jadi kita akhirnya kemudian menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa. Ya. Nah dalam firman Tuhan mengingatkan dalam konteks ini bahwa jadi anak Tuhan harus berusaha. Ya, harus punya satu andil, ada satu perjuangan untuk bagaimana mempertahankan iman kita supaya sampai akhirnya kita ketemu Tuhan. Ya, itulah kenapa saudara ini sangat penting ya. Lalu apa pesan utamanya? Pesan utamanya adalah bahwa keselamatan membutuhkan komitmen. Ya, keselamatan membutuhkan komitmen. Jangankan keselamatan, kalau Anda punya anak putri, seperti saya juga punya anak putri ya. Lalu kemudian misalkan ada pria yang pacaran dengan anak kita. Sudah pacaran 1-2 tahun, tidak ada kejelasan. 3 tahun, tidak ada kejelasan. 4 tahun, tidak ada kejelasan. Dipacari 10 tahun, tidak ada kejelasan. Kira-kira kalau saya sebagai orang tua yang baik, saya akan bagaimana? Saya akan ke dapur, kemudian saya mengambil golok daging itu ya. Lalu saya tanyakan yang pria ini, kamu serius apa enggak dengan anakku ini? Kalau serius, tolong paling tidak ada apa? Komitmen. Bentuk komitmen adalah apa? Paling tidak pengakuan bahwa itu pacarnya. Dan yang kedua, paling tidak ada ikatan, bukan? Dan yang ketiga, pasti ada kejelasan. Ini nanti ujung-ujungnya ini mau dibawa kemana? Ya. Nah, bayangkan kalau Anda dipacari 15 tahun dan ujung-ujungnya putus. Itu rasanya apa itu? Wah, itu luar biasa ya. Dan ada teman saya yang demikian, pacaran lama sampai belasan tahun, setelah diwisuda kemudian putus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa keselamatan juga membutuhkan komitmen yang nyata. Jadi bukan saja Anda mengaku sebagai orang Kristen, aku sebagai orang Kristen, tapi tidak ada komitmennya.
Apa itu komitmennya? Salah satunya adalah kalau Anda mengaku sebagai orang Kristen, Anda harus fight untuk imanmu. Anda harus berjuang untuk imanmu. Saya sering kali ya mengamati jemaat kalau ada yang ulang tahun di grup ya. Selalu ucapannya, semoga sehat, panjang umur, bahagia senantiasa. Sukses karirnya. Ada satu yang kurang, yaitu apa? Semoga imannya tambah kuat atau dewasa. Jarang jemaat yang mengucapkan itu. Ada yang tulis bahagia senantiasa, bunga, dikasih ada emotikon bunga begitu ya, atau love atau macam-macam. Saya mau bilang saudara, jadi orang Kristen jangan lupa bahwa kita ini belum finish dalam pertandingan iman kita. Kita ini masih ada di dunia, kapanpun kita bisa jatuh. Ya, saya sudah cerita kemarin kan ada seorang pendeta yang terkenal namanya Philip Yancey, dia nulis sudah ribuan buku rohani. Tapi kemudian dia confess, mengaku bahwa aku sudah berselingkuh selama 8 tahun dan dia sudah istilahnya berhubungan dengan istri orang. Seorang pendeta besar bisa jatuh. Dan di kota Surabaya banyak contoh pendeta-pendeta besar yang kemudian jatuh dalam dosa seksual. Artinya apa saudara? Kita harus fight untuk iman kita. Dan inilah yang ditekankan dalam bagian ini. Kalau kamu mengaku engkau sebagai anak Tuhan, maka mana komitmennya? Jadi bukan hanya tampak secara lahiriah. Itulah kenapa saudara saya jadi ingat waktu mempersiapkan ini. Waktu suatu saat ya seorang tokoh India ya namanya Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu dia adalah seorang yang luar biasa saudara ya. Dia sekolah hukum, dia mempunyai pendidikan yang tinggi ya. Tapi suatu saat saudara ketika dia membaca di dalam Matius ya, khususnya di dalam ucapan Yesus di bukit ya, dia membaca itu kemudian dia senang ya. Lalu dia berniat ingin pergi ke gereja. Lalu pergilah dia ke gereja dan pada saat itu ternyata gereja itu ada segmented ya. Jadi kalau untuk orang bule ya khusus orang bule, orang lain tidak boleh masuk. Dan ketika itu dia tidak tahu dia ingin masuk ke gereja itu. Lalu kemudian ditolak bulat-bulat, kenapa? Karena dia tidak mengenakan jas, dia tidak mengenakan baju seperti mereka. Dan Mahatma Gandhi hanya mengenakan kain biasa begitu ya. Artinya apa saudara? Orang seringkali mengidentikan Kristen tuh begini loh cara berpakaiannya. Orang Kristen tuh kalau datang tuh harus begini. Selalu menekankan lahiriah ya. Tanpa kita itu memikirkan mengenai komitmen secara batiniah atau kerohanian. Dan ini yang ditekankan dalam bagian ini. Jangan sampai kita selalu menekankan yang tampak luar ya. Kalau wanita seringkali kalau skincare itu suka memperhatikan wajah, betul? Tapi dia lupa leher, betul? Makanya kadang mukanya putih, lehernya seperti apa? Kena knalpot gitu loh ya. Jadi belang gitu ya. Artinya apa saudara? Kita seringkali fokus di satu, tapi kita melupakan yang lainnya. Itulah kenapa komitmen ini berbicara mengenai apa saudara? Sesuatu yang nyata. Orang Kristen kalau ngaku Kristen, komitmennya apa? Ya, misalkan salah satunya adalah orang Kristen ya ibadah. Kalau orang Kristen tidak ibadah, ya bukan namanya orang Kristen. Terus orang Kristen tuh gimana? Ya dia harus melayani. Kalau tidak melayani itu apa? Ya dia bukan orang Kristen gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah itulah kenapa saudara Matius 7 ayat 21 mengatakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi Yesus pun mengatakan bahwa bukan semua orang yang ngaku dengan mulutnya atau berpakaian seperti orang Kristen itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya apa? Hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Itulah kenapa saudara di dalam diri orang percaya harus ada nampak buah-buah pertobatan itu. Apa itu buah-buah pertobatan? Misalkan kita mengikut Tuhan sekian lama, ada perubahan di dalam karakter kita. Dulu suka marah, sekarang lebih panjang sabar. Kita mengikut Tuhan, dulu kita suka main judi, sekarang sudah stop main judi.
Dulu kita merokok, sekarang kita sudah tidak merokok. Ada perubahan. Ya, saya dulu perokok, saya suka judi juga, ya. Tapi Tuhan tangkap saya, kemudian akhirnya saya bisa bertobat. Saya dulu nakal, teman saya nakal. Kami terlibat di dalam geng pada zaman itu. Tapi Tuhan tangkap saya dan kemudian saya bisa bertobat. Nah saudara, harus ada perubahan. Kalau ikut Tuhan tidak ada perubahan, berarti apa? Sami mawon, betul? Nah saudara, timbul pertanyaan, bisa enggak kira-kira orang itu mengikut Tuhan, tapi dia itu tidak sungguh-sungguh percaya? Bisa enggak orang ke gereja atau mengikut Tuhan, tapi dia enggak sungguh-sungguh percaya? Bisa. Satu hari saya melayani di sebuah gereja. Ketika saya melayani, kemudian setelah ibadah, sebelum ibadah, saya ketemu dengan pasangan suami istri ya. Ada 2 orang ini sudah lama saya tahu dia ke gereja. Kemudian saya sapa, lalu saya ngobrol, saya bilang, ayo ikut katekisasi supaya bisa dibaptis. Lalu sang suaminya ngomong, oh sorry, saya enggak mau ikut. Loh kenapa? Dia bilang, wo puse sinju. Wo puse sinju. Aku bukan orang Kristen. Kaget saya. Logikanya kalau orang masuk gereja kan harusnya Kristen, betul enggak? Lalu dia mengatakan, wo puse sinju. Weiseme, gua tanya, kenapa kamu kok bukan orang Kristen? Terus dia bilang, wo ini hanya toleransi. Jadi waktu tai ini sinju, wo puse sinju. Lalu saya temani dia datang. Jadi meitian atau kelipai wolai, tapi hanya untuk supaya toleransi sama istri. Saya langsung, Jadi berarti saudara, orang yang belum mengenal Tuhan, belum terima Tuhan Yesus, bisa bersama-sama datang melakukan aktivitas rohani. Dan itu sangat bisa. Lalu akhirnya dia menolak dan mengatakan, saya tidak mau. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa enggak itu terjadi di dalam gereja di tempat ini? Bisa. Bisa enggak itu terjadi di gereja di tempat lain? Bisa. Poinnya adalah saudara, bukan orang yang bisa ngomong rohani, nyanyi rohani, datang tempat rohani, itu pasti orang Kristen. Saya mau tanya, garasi tempat apa? Mobil. Kalau saya tinggal di garasi, apakah saya otomatis jadi mobil? Anda nangkap maksud saya? Dengan Anda masuk ke komunitas orang percaya, masuk ke gereja, itu bukan berarti Anda menjadi pengikut Kristus. Itulah kenapa dalam bagian ini sangat ditentang, ya. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan, orang yang demikian, aku akan shut the door. Aku akan tutup pintu untuk orang-orang yang demikian. Kenapa? Karena dia tidak mau terima Tuhan Yesus. Karena dia menolak Tuhan Yesus. Itulah satu warning keras di dalam bagian ini. Lalu timbul pertanyaan, kepada siapakah Tuhan menutup pintu keselamatannya? Jawabannya adalah hanya satu, yaitu kepada mereka yang belum sungguh-sungguh percaya atau ragu kepada Tuhan. Jangankan Tuhan, Anda pun benci orang ragu, betul? Kalau tadi Anda ke gereja lagi nyetir, terus ada misalkan orang mau nyebrang jalan, ragu-ragu, maju, mundur, maju, mundur. Kira-kira gimana Anda? Langsung Anda buka kaca kan, weh si gena, maju, mundur, mundur, betul? Atau saking emosi, tak tabrak ya orang ini, ya kan? Makanya Anda saja benci orang ragu-ragu. Misalkan saya tanya ya, mau makan apa? Nasi apa bubur? Nasi bubur, nasi bubur. 2 jam kemudian, nasi bubur. Wes tak tinggal aja, betul enggak? Kita saja benci orang ragu, apalagi Tuhan. Nah orang yang ragu-ragu, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, inilah yang firman Tuhan katakan, Allah akan shut the door, Allah akan tutup pintu keselamatan bagi dia. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih bolak-balik kesempatan bagi dia, Tuhan kasih dia kehidupan, Tuhan kasih dia kesempatan, tapi dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Kepada orang yang demikian, Tuhan tidak akan membuka pintunya. Loh kok Tuhan jahat sekali? Ini berbicara mengenai kesempatan itu ada batasnya. Itulah kenapa saudara jangan main-main.
Dan dalam bagian ini dikatakan di Lukas 13 ayat 25-27. Di situ dikatakan, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi orang itu dikatakan, dia bilang, Tuhan, masa kamu tidak kenal aku? Aku ini makan bersama dengan kamu. Aku datang, aku berada di jalan di mana kamu mengajar. Dengan kata lain, orang ini rajin datang ibadah. Orang ini ikut pelayanan Yesus. Orang ini menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi dia tidak dikenal oleh Tuhan. Wah, ini mengerikan. Apa jadinya kita kalau menjadi orang ini? Wah, itu sangat mengerikan. Kenapa saudara? Orang ini sudah melakukan aktivitas rohani, tapi Tuhan tidak mengenal dia. Kenapa saudara? Karena orang ini hatinya belum terima Tuhan. Nah, ini bahaya saudara. Itulah kenapa di ayat 25 saya tampilkan versi yang lebih jelas ya. Dengan versi Inggris yang paling kuno, King James Version ya, saya terjemahkan. Di situ dikatakan, ketika tuan rumah telah bangun dan menutup pintu, lalu kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah pintu bagi kami. Ia akan menjawab dan berkata kepadamu, nah ini yang saya garis bawahi, aku tidak mengenal kamu, dari mana kamu berasal, ya. Jadi ini ada sebuah keanehan, orang itu sering melihat Tuhan, sering bersama Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal dan Tuhan tidak tahu asalnya dari mana. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita lihat lebih jelas. Ada dua kata yang dipakai di situ, tidak mengenal, eido, ya dari bahasa Yunaninya, kemudian dari mana kamu berasal, dari kata poten ya. Nah, dua kata ini besar kemungkinan Allah tidak mengenal. Kenapa? Karena yang pertama, orang itu memang bukan kawanan dombanya Tuhan. Dan kita tahu bahwa gembala mengenal kawanan dombanya. Amin. Dan domba mengenal siapa gembalanya. Kalau sampai gembala tidak mengenal, berarti dia bukan dari kawanannya. Ya, itulah kenapa tidak dikenal. Terus yang kedua adalah Tuhan tidak mengetahui bukan karena dia itu terbatas, tapi di sini berbicara mengenai bahwa orang ini masih outsider, orang yang tidak punya koneksi pribadi dengan Tuhan. Ini berbicara mengenai orang yang mungkin ngakunya orang Kristen, tapi tidak pernah mempunyai satu personal relationship dengan Tuhan. Doa tidak pernah, baca firman tidak pernah, berkomunikasi tidak pernah, ke gereja pun Senin Kamis. Sehingga yang terjadi adalah apa saudara? Tuhan tidak kenal. Sehingga ketika itu dia akan mengatakan, Tuhan, masa kamu tidak kenal aku? Aku loh ini, aku loh ini. Tuhan bilang, enyahlah, aku tidak kenal kamu. Wow saudara, ini sesuatu yang sangat keras sebenarnya. Ini berbicara mengenai apa saudara? Orang percaya harus hidup dekat dengan Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, apakah ciri-ciri orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Dalam bagian ini disampaikan ada dua ciri-ciri. Yang pertama adalah, kalau sudah membaca di ayat yang ke-22 dan 23, di situ dikatakan demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, ciri yang pertama, Alkitab katakan, orang itu suka fokus pada hal yang tidak penting. Jadi Yesus sedang mengajar, mempertobatkan banyak orang, ketemu satu orang. Orang itu tidak tanya, Tuhan bagaimana aku bisa percaya kepada Engkau, tidak. Tapi dia hanya ngomong begini, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dengan kata lain, dia fokus justru kepada jumlah. Nah, ini mirip dengan kita kan, betul enggak? Misalkan nanti pulang ibadah, mama tadi ikut kebaktian berapa? Kebaktian 2. Piro sing hadir. Nah, sering kan tanya gitu tak? Kok mek titi? Kita kan suka gitu kan? Misalkan ikut hadirilah KKR, pendeta, dokter, saking pintarnya dokternya banyak kan. Dokter apa? Lalu kemudian diadakan di GOR apa? Waktu kita datang dan kita pulang, pertama kali orang tanya, bukan apa firmannya, apakah kamu bertumbuh? Itu fitnah itu.
Selalu yang tanya apa? Akeh ta, kebet ta, atau sing hadir piro. Berarti orang ini hati-hati loh ya. Kalau kita tidak hati-hati, kita mirip dengan orang dunia. Ini kan orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Hati-hati saudara. Kenapa? Orang yang kemudian Tuhan menutup pintu keselamatannya adalah orang yang suka fokusnya kepada sesuatu yang tidak penting. Saya tidak ngomong bahwa jumlah itu tidak penting saudara ya. Kemarin kami belajar mengenai pertumbuhan gereja dan ada 3 yang ditekankan, yaitu disingkat dengan A, B, dan C ya. A itu adalah attendance, kehadiran, B itu building, bangunan, dan C itu adalah cast ya. Gereja itu selalu berkaitan mengenai ABC. Attendance itu artinya kehadiran, gereja selalu menekankan itu ya. Dan di Alien juga ya. Maka setiap bulan itu ada grafik kehadiran. Cinda pasti tahu ya, grafik kehadiran ya. Kemudian building, sekarang orang itu lomba bangun building, betul? Nanti ditanya, gerejamu muat piro? 200, kok cuili? Ya, dibangun yang muat berapa? Katedral yang muat ribuan. Di Afrika ada satu gereja, sekali ibadah bisa muat kalau tidak salah 5.000. 5.000 apa 50.000 ya. Jadi itu gereja, kalau Anda berdiri di sini lihat ujungnya, cuili ujung ke ujung itu loh. Jadi petugas persembahannya harus latihan maraton. Kenapa? Karena untuk dari ujung ke ujung saja itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Itu ada gereja di Afrika ya. Sekali ibadah itu 2 jam. Orang Afrika kalau memuji Tuhan tuh Bapak Ibu tidak ada apa-apanya ya. Mereka tuh sampai isa nari-nari dan lain sebagainya. Nah, saudara kasih lihat Tuhan. Tapi apakah itu yang dilihat Tuhan? Apakah attendance, building, atau cash? Persembahannya berapa? Ditanya, persembahan gerejamu berapa? 5 juta. Gerejaku ngitungnya aja itu 2 hari. Saking banyaknya. Hari pertama itu ngeluarin dari kantong tuh yang dikriwil-kriwil itu loh. Hari yang kedua baru menghitung. Berarti butuh 2 hari. Merasa besar begitu ya. Saya mau tanya, apakah Tuhan melihat itu? Hati-hati saudara. Firman Tuhan mengatakan, jangan fokus pada hal yang tidak penting. Ya, itulah kenapa dalam bagian ini dikatakan apa? Fokus yang salah itu hanya mempermasalahkan jumlah orang, kemudian bukan pertumbuhan diri. Harusnya saudara mempermasalahkan apakah aku bergereja sekian lama, imanku itu tumbuh, karakterku itu berubah, sifat-sifat si aku yang lama sudah mulai hilang. Harusnya itu yang kita perjuangkan, bukan nanti ikut doa berapa PD? 20 orang. Males. Loh, mau berapa orang? Kalau ada 200 orang aku baru hadir misalkan. Kita seringkali terpengaruh ada jumlah. Dan orang ini juga. Dan fokusnya dan mempermasalahkan jumlah. Nah, orang yang demikian, firman Tuhan katakan, orang itu adalah ciri-ciri daripada orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Fokusnya kepada apa? Jumlah. Kalau jumlah berarti apa? Duit, kehadiran, bangunan. Saya mau tanya, kalau bangunan ini misalkan ya amit-amit kita tidak harapkan ya. Karena kemarin saya tiba-tiba dikontak oleh salah seorang pengurus rayon lain. Dan dia mengirimkan foto, dia mengatakan, Pak, mau enggak foto rungkut ini? Saya lihat, kaget saya. Ada foto waktu Ellen Rungkut ini dibangun. Dan fotonya gede-gede beserta filmnya. Itu yang kedapatan di pos PI Laguna, Pakuwon City. Saya bingung kok bisa fotonya Rungkut nyasar ke gudangnya Pakuwon City gitu ya. Lalu saya bilang mau cepet. Kemudian saya dikirimi. Tadi saya lihat di kantor. Itu jelas sekali foto waktu ditulis di situ bulan Mei 23 tahun 2003. Ya, foto itu dicetak. Dan saya lihat itu masih proses pembangunan di dalam dan di luar. Itu nanti kapan-kapan saya akan baguskan dan saya akan bikin untuk pameran ya kalau ulang tahunnya Rungkut ini ya.
dan itu bagus sekali. Nah, poin saya saudara, gedung penting enggak? Penting, tapi jangan terfokus pada gedung. Belajarlah ilmu daripada burung apa? Walet. Tahu walet? Walet ya, yang ada menghasilkan itu ya, betul ya? Sarang burung. Walet itu hebat saudara. Misalkan ini sudah menjadi rumahnya, lalu tiba-tiba rumah ini gempa bumi atau terbakar, bangun lagi, itu walet balik lagi saudara. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa itu adalah tempatnya. Ya. Nah saya mau tanya, apakah jemaat Elion Rungkut kayak walet? Misalnya suatu saat gerejanya ini ambruk rata, akan kembali ke sini, ibadah pakai tenda, atau saudara mengatakan, kesempatan aku tak ke gereja 20 jam saja, begitu ya. Atau bagaimana misalkan. Atau aku pergi ke gereja apa, begitu ya. Saudara hati-hati. Hati kita dinilai oleh Tuhan. Hati kita dinilai oleh Tuhan. Itulah kenapa fokusnya jangan salah. Anda datang ke gereja fokusnya apa? Kalau pria dan wanita pergi ke pesta undangan manten, itu beda fokusnya. Kalau pria waktu datang selalu matanya lihat mana tempat makannya, betul? Nah, pria gitu. Terus dia mengatur strategi supaya deket. Ya kalau prasmanan itu bisa diatur gitu ya. Terus kalau semeja dia lihat musuhnya siapa aja yang semeja itu. Kalau musuhnya tangguh-tangguh dia pindah meja, betul? Karena rebutan begitu ya. Tapi kalau wanita waktu datang pesta apa yang fokusnya? Pertama kali masuk pasti wanita apa yang dia lihat? Ono ta bajuku sing kembar. Kalau ada yang kembar dia malu, betul? Terus yang kedua dia lihat bagaimana penampilan orang. Lalu dia mulai pede. Oh ternyata aku ya tidak elek-elek juga begitu ya. Akhirnya dia pede begitu ya. Itu bedanya wanita dan perempuan. Kalau pria peduli amat dia pakai baju apa, betul? Bahkan ada teman saya satu kali pakai batik pergi ke pesta, cilakanya batiknya dia motifnya sama dengan pelayan pesta. Jadi dia malu sekali saudara ya. Kenapa? Lalu saya dalam hati berpikir, dia dari ribuan motif batik, kenapa kamu kok pilih itu? Dan ternyata itu sama dengan motif pelayanannya. Itu kasusnya sama dengan saya, waktu kami hamba Tuhan pergi ke Hotel Haris di Malang ya. Haris itu warna favorit atau warna ininya apa? Orange toh? Nah waktu hari itu saya pakai orange saudara. Dan waktu saya mau breakfast orang panggil saya minta anduk saudara. Aduh. Karena ada jemaat, tidak tahu dia beli baju di mana, warna orange, mungkin dia malu mau pakai, dia kasih Pak Aman. Nah Pak Aman karena dikasih baju, pokoknya tak pakai. Waktu pakai dipanggil aku saudara. Ya dikira bellboynya atau office boynya itu ya. Poin saya adalah saudara, what is your focus? Jangan fokus kepada sesuatu yang tidak penting. Tahun ini fokuslah kepada pertumbuhan imanmu. Fokuslah kepada bagaimana kamu menghadapi tantangan di tahun ini. Kemarin 2 hari itu saham turun drastis. Harga emas turun drastis. Ya, kenapa? Karena ada terjadi satu kekacauan ya. Tadi saya baru ngobrol sama Margaret ya. Nah, saudara, nampaknya goncangan itu mulai kelihatan ya untuk tahun ini. Nah, Anda harus mempersiapkan gimana tuh iman saya tahun ini. Jangan sampai kita itu dalam tahun ini menghadapi guncangan lalu kemudian iman kita jatuh begitu ya. Itulah kenapa saudara yang harus Anda pikirkan adalah bukan jumlah, bukan sesuatu yang bisa dihitung, tapi pertumbuhan imanmu ya. Nah, saya tidak ngomong menambah jumlah itu tidak penting ya, penting. Karena kalau sedikit juga tidak semangat ya. Saya pimpin katekisasi angkatan ini cuma 4 orang. 4 orang bolos 2 orang. Sisa 2 orang. 1 izin ke toilet. Sisa sitok saudara. Anda bayangkan, pasti tidak semangat kan?
Dulu saya bikin di angkatan awal, itu sekali bisa 20 orang, 15 orang. Oh semangat saudara belajar itu ya. Kenapa? Karena orang itu juga membuat kita bertambah semangat. Tapi poin saya adalah jangan itu menjadi fokus. Amin. Gereja jangan menjadi fokus. Fokuslah kepada Tuhan. Itulah kenapa kalau Anda mempermasalahkan sesuatu yang tidak penting, itu sebenarnya sayang sekali. Fokuslah dan tanyakan pada dirimu, aku sudah taat belum melakukan firman Tuhan? Aku sudah tunduk belum dalam tahun yang sudah kulewati ya? Tidak terasa ya, sekarang sudah bulan 2 loh hari ini. Cepat sekali, betul? Katanya bulan 2 ini bulan paling romantis, betul? Shoot, betul ya? Katanya bulan Februari bulan yang paling romantis. Tapi bagi saya podo aja, betul enggak? Kalau engkau tidak memaknai hari bersama dengan Kristus, setiap hari itu rasanya berat sekali. Tapi kalau kamu berjalan bersama Tuhan, hari-hari itu indah. Amin. Nah itulah kenapa saudara, kalau bangun pagi, ingat ya, Anda kalau bangun pagi apa yang saudara pertama pikirkan? Mau makan apa atau betul enggak? Atau cari HP. Nah mulai besok bangun pagi, waktu pas bangun, Anda harus ingatkan pada dirimu, saya tidak boleh melakukan dosa hari ini. Ikuti saya ya, saya tidak berbuat dosa hari ini. Silakan, saya tidak berbuat dosa hari ini. Itu yang saudara harus katakan. Jangan bangun tidur, makan pecel yuk. Bangun tidur, oh lihat HP, bangun tidur, opo, garuk-garuk, enggak jelas ya kan. Bangun itu harus selalu ngomong pada dirimu, hari ini aku jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena banyak orang Kristen keenaan bikin dosa, lama-lama sudah enjoy di dalam dosa. Banyak kali kesaksian teman saya melayani komunitas orang Kristen yang isinya para pelayan, tapi di dalam komunitas itu terjadi banyak perselingkuhan, banyak dosa-dosa pornografi, banyak dosa-dosa seksual. Itu sangat-sangat sedih mendengarnya. Itulah kenapa saudara, daripada kita mempermasalahkan yang tidak penting, tanyakan pada dirimu, sudah saya taat belum? Sudah saya sungguh-sungguh belum ya? Jadi prioritas kita adalah memperhatikan pertumbuhan iman kita dan respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi fokus kita adalah bagaimana aku bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana firman itu yang aku dengar itu kemudian mengubahkan hidupku. Jangan dengar firman Tuhan, saudara berkata, api ya firman Tuhan. Emannya kamu tidak datang, itu firman buat kamu. No. Banyak begitu toh. Loh kamu ngomong ke anaknya, nih kamu eman ya tidak datang, firman tuh cocok buat kamu. Sering kita ngomong gitu kan, buat kamu. Hati-hati. Firman itu harus kita kunyah, kita dapatkan dulu, baru kita bisa memberkati orang lain. Itulah kenapa saudara, sudahkah engkau bertumbuh di dalam Tuhan? Nah ciri yang kedua, ya kalau tadi ciri yang pertama tadi ya, ciri yang kedua adalah mudah meninggalkan proses pembentukan Tuhan, alias murtad. Ini kepada tipe orang ini atau manusia begini, Tuhan akan shut the door ya. Kenapa saudara? Kalau saudara baca di ayat 24 di situ dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha akan masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi ini berbicara ada orang berusaha, lalu kemudian give up, lalu dia meninggalkan dan kemudian tidak bisa. Saudara, saya tidak pernah ngomong ikut Tuhan itu gampang. Saya tidak pernah ngomong ikut Tuhan itu tanpa salib. Saya tidak pernah menjanjikan bahwa ikut Tuhan itu hidup Anda smooth. Ya, Anda bayangkan kalau hidup Anda itu lancar. Ada saudara, tol aja. Saudara kalau pergi dari Surabaya ke Solo, ada satu bagian yang dekat-dekat ke Solo itu, ada gundukan-gundukan yang saudara lewat itu bisa keluar suara musik. Pernah lewat di situ? Nah, itu tujuannya apa? Apakah dinas PU kurang kerjaan? Oh, ono sisa aspal tak bikin gunduk-gundukan aja. Apa gitu? Enggak, saudara. Orang kalau
Anda tahu kan jalan tolnya itu lurus. Ya kalau Anda nyetir berjam-jam lurus, tidak ada halangan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ngantuk, Anda bikin jalan tol baru. Alias Anda kecelakaan. Artinya apa saudara? Hidup kita harus ada sedikit cobaan, ujian. Supaya apa saudara? Kita itu hidup bergantung kepada Tuhan. Supaya kita sadar bahwa hidup kita itu tidak akan pernah bisa berarti tanpa Tuhan. Itulah kenapa saudara di sini dikatakan banyak orang berusaha, tapi dia kemudian menjadi putus asa. Banyak orang ketika dicobai marah-marah, ketika diuji Tuhan marah-marah. Saya jadi ingat ya dulu waktu saya pelayanan, ya 8 tahun saya di rayon lain. Pertama kali saya pelayanan di situ, saya rodok protes sama Tuhan. Karena waktu itu saya dipanggil untuk judulnya pembimbing pemuda dan sekolah minggu. Tapi tugas yang dipercayakan kepada saya adalah menggembalakan jemaat. Saya harus bikin program, saya harus ini ya itu, membuat program, mengundang pembicara. Jadi tugas-tugas yang adalah tugas gembala. Waktu saya ada kemarahan dalam hati, kenapa saya melakukan itu? Kenapa ini dipercayakan kepada saya? Sampai satu waktu saya sudah akan give up. Lalu kemudian saya dipanggil oleh majelis dan majelis mengatakan, Pak Sulaiman, Anda akan dipindah di Ellen Rungkut sebagai gembala. Baru saya melihat, oh begitu tak maksud Tuhan. Tuhan izinkan saya belajar. Supaya apa? Waktu saya ditugaskan di Rungkut, saya siap dan tidak kaget. Bapak Ibu mungkin sekarang sedang mengalami itu toh. Saudara mengatakan, itu angel hidupku, susah, hidupku tuh ruwet, benang aja lebih tidak ruwet dari hidupku, mungkin saudara mengatakan. Mungkin saudara mulai give up, aku menyerah aja wes, ikut Tuhan kok tidak enak, sudah, aku aja. Kan di Amerika sekarang lagi apa itu? Lagi booming para biksu yang berjalan dari Texas menuju Washington ya. Ada 30 sekian biksu yang jalan kaki ya, walk of peace. Sepanjang jalan itu mereka mendoakan, menyebarkan kedamaian gitu ya. Nah, di Amerika itu sekarang sedang booming ajaran itu ya. Nah, saudara, akhirnya yang terjadi adalah mungkin saudara berkata, ya sudah, aku tak pindah ya, jadi lock in di tempat lain misalkan ya. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, saya mau katakan, that's not the point. Poin utamanya adalah, tanyakan pada dirimu, apakah engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Apakah engkau dalam proses itu, engkau menikmati meskipun tidak mudah? Saudara, 12 rasul yang dipanggil oleh Tuhan sendiri, tidak ada satupun dicatat bahwa hidup mereka itu enak. Ada yang bilang, oh Rasul Yohanes itu paling enak. Enggak Yohanes itu pertama kali dia mau dihukum, mau digoreng hidup-hidup. Tapi mujizat Tuhan terjadi waktu apinya dinyalakan, enggak nyala-nyala. Sampai saking jengkel tentaranya itu akhirnya dia ditangkap, kemudian mereka itu dihukum atau Yohanes dihukum dilempar di pulau Patmos yang terpencil, pulau karang yang tidak ada kehidupan, dengan harapan supaya dia mati di situ. Jadi tidak ada satupun rasul yang hidupnya itu enak. Bahkan ketika Paulus pun waktu dia mengikut Tuhan menurut tradisi ya Yahudi dicatat, kemudian Rasul Paulus dijebak di Roma, kemudian ditangkap dan dipenggal kepalanya. Artinya apa saudara? Kalau di mimbar ini tidak dipersiapkan saudara untuk ikut Tuhan dan siap memikul salib, maka saudara akan selalu berpikir ikut Tuhan tuh pasti enak-enak, sehingga yang terjadi adalah kita tidak kuat ya. Itulah kenapa dalam bagian ini menggunakan satu kata, yaitu apa? Berjuanglah. Ini kata yang dipakai sama dengan istilah yang dipakai di dalam dunia gimnastik ya atau senam. Yaitu apa? Artinya seperti atlet yang bertanding dalam permainan senam. Jadi dia harus gigih, dia harus bertahan. Kalau saudara lihat atlet olimpiade dari Chungkok, dari China, umur 15, dapat emas juara olimpiade. Saudara mungkin memuji luar biasa. Tapi kalau flashback ke belakang, kalau dia mau bertanding usia 15, usia 7 dia sudah dimasukkan camp. Dibentuk, kakinya ditekuk-tekuk, ditarik-tarik. Kalau dia nangis dimarahi, bila perlu dipukul.
Dan itu terus dilatih tiap hari sampai usia 10, sampai usia 11, kemudian baru ikut lomba, baru kemudian di atasnya ikut pertandingan internasional. Itu hasilnya kemudian dapat emas. Artinya apa saudara? Dalam proses itu saudara, jangan mundur. Mungkin ketika engkau dicobai, saya dicobai, susah. Hidup itu susah, kemudian kita mulai mau give up. Firman Tuhan katakan jangan. Karena kalau kita mulai give up, apalagi murtad, maka pintu itu akan ditutup bagi kita. Jadi orang Kristen harus sungguh-sungguh setia sampai akhir. Amin. Katakan ke sebelahnya, mari setia sampai akhir. Ya. Ojo kabur di tengah jalan. Kadangkala kita ikut Tuhan, kalau tidak kuat kita kabur, betul? Nah hati-hati saudara, jangan kabur di tengah jalan ya. Jadi orang percaya jangan takut kesusahan, jangan takut pencobaan hidup. Itu adalah cara Tuhan sedang melatih otot iman kita. Jadi kalau saudara berkata Tuhan, tapi kok Pak, kok tahun ini aku tahun lalu juga aku. Dari kapan mari nih? Mungkin saudara bertanya ya. Ya enggak tahu saudara, jangan tanya saya. Sutradaranya kan di atas, betul? Tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau kasih aku kepercayaan untuk mengalami ujian dan penderitaan? Dan jawabannya adalah itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Saya kutip apa yang dikatakan oleh seorang tokoh yang terkenal namanya George Mueller. George Mueller ini adalah seorang tokoh yang terkenal di Amerika ya. Kemudian dia juga di Inggris, dia seorang penginjil keliling, dia pendiri daripada panti asuhan dan gereja di sana ya. Dia mengatakan demikian, satu-satunya cara untuk mempelajari iman yang kuat adalah dengan menanggung cobaan berat. Jadi kalau kita mau punya iman yang kuat, maka kita harus mampu dan sanggup menanggung cobaan yang berat. Nah, ini tidak mudah loh saudara. Kata-kata ini dia bisa ungkapkan karena dia sudah melewati itu dengan doa dan air mata. Jadi kalau Tuhan izinkan ada masalah, saudara bertanya, jangan komplain. Bertanya sama Tuhan, Tuhan selanjutnya apa? Tuhan arahkan aku, ikutin aja. Kenapa? Karena endingnya Tuhan sedang mempersiapkan otot imanmu. Endingnya Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk the next level ya. Oleh karena itu saudara, orang yang akhirnya murtad dan lari dari pembentukan Tuhan, Tuhan akan tutup pintu. Itulah kenapa saudara, jangan melarikan diri ya. Saya kalau katekisasi ada satu yang suka melarikan diri saudara ya. Sehingga ada istri saya yang selalu jaga orang itu supaya dia tidak kabur. Jadi habis ibadah orang itu langsung dipegangi supaya dia tidak kabur ya. Jangan melarikan diri. Nah sama ikut Tuhan juga jangan melarikan diri. Amin. Kenapa? Meskipun susah, meskipun berat, ada maksud Tuhan yang indah. Yang nanti kita baru lihat, oh pantesan Tuhan izinkan. Oh ternyata maksudnya Tuhan begini. Saya mau tanya saudara, ini bunga cantik enggak? Kalau saya bilang jelek, tahu kenapa? Karena Bapak Ibu lihat dari depan, betul? Kalau saya dari belakang, ya ilah tulang belulang. Ada kotaknya, ada kawat-kawatnya, betul? Cantiknya di mana, betul enggak? Itu berbicara mengenai point of view, paradigma, persepsi. Jadi kalau saudara sedang melihat sesuatu, kita bisa berantem, berargumen satu malam ya, suntuk hanya memperdebatkan ini cantik apa tidak. Saya akan ngotot sampai mati mengatakan ini jelek. Kenapa? Karena saya lihat dari sudut pandang saya. Sama ketika kita diuji oleh Tuhan, pencobaan itu datang, kita selalu melihat dari sudut pandang kita dan mengatakan, Tuhan kamu jahat, Tuhan kamu kau tidak bantu aku, Tuhan sampai kapan? Tapi Tuhan dalam kemahatauan melihat sesuatu yang indah. Bukan saja dari depan, dari atas dia melihat. Oh anakku sabar sejenak, sedikit lagi, bertahanlah sedikit lagi.
Ada orang yang karena tidak sabar sedikit lagi dia tidak mendapatkan sesuatu yang berharga. Ya, ada yang mungkin minta jodoh, Tuhan kasih aku jodoh. Tuhan sudah takdirkan atau Tuhan sudah dalam rencana agungnya misalkan orang ini umur 30 dapat jodoh. Dia minta doa mulai umur 28, tidak dapat. Sampai 29,5 dia doa-doa, belum juga dapat. Sebentar lagi mau 30, karena kurang 6 bulan dia menyerah. Dia marah-marah sama Tuhan. Tuhan bilang, anakku 6 bulan lagi loh kamu dapat jodoh. Tapi karena ketidaksabaran kita, lalu kita mungkin marah-marah sama Tuhan. Atau saudara minta anak sama Tuhan. Banyak kali saya mendoakan orang yang minta anak ya, dia diuji kesabarannya. Dia diuji pengharapannya. Dia diuji imannya. Kalau engkau tetap berharap bersandar kepada Tuhan, positive thinking, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Itulah kenapa saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Apapun yang kau alami, itu adalah proses yang kau harus alami. Mari baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ada amin? Inilah yang sudah dipilih Tuhan. Ini orang-orang pilihan ini. Amin. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya, itulah kenapa saudara, saya jadi ingat ya bahwa dalam dunia ini kan tadi dikatakan sempit ya. Kan dikatakan bahwa mengikut Tuhan itu pintu yang sesak. Kan ada pujian. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Namun yang sempit, hidup berglori. Nah yang semua itu berarti umurnya di bawah 40. Ya, tapi kalau yang bisa nyanyi itu biasanya 50 ke atas ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau tanya, kira-kira kan ada pendeta ngomong gini, pintu surga itu sempit, makanya orang gemuk tidak bisa masuk surga. Lalu saya jawab begini, belum tahu dia. Saya ini tenglang ya. Tenglang itu ada orang dalam di dalamnya. Ya, ada salam tempel langsung pintu surga terbuka katanya ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak perlu pusing. Tapi kita perlu ingat, meskipun pintu itu sesak dan sempit, itu bukan berbicara bahwa kita masuknya susah, bukan. Tapi itu berbicara bahwa satu yang bisa membuat kita masuk surga, yaitu apa? Siapa? Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang di dalam namanya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus. Amin. Tidak ada. Itu kalau ada itu omong kosong, tidak ada. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakan di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus kita bisa diselamatkan. Itulah kenapa Bapak Ibu harus sungguh-sungguh meyakini itu. Sempit bukan berarti tidak bisa. Ya, jadi kita punya Kristus yang kemudian mendamaikan kita dan kita diperdamaikan. Nah, itulah kenapa inti dari pesan firman Tuhan apa? Hati-hati. Aktivitas keagamaan, ya, hadir di gereja, dibaptis, pelayanan, dengar khotbah, and so on, itu tidak menjamin bahwa Anda sungguh-sungguh adalah orang Kristen atau orang percaya. Kalau hatimu belum dipersembahkan, belum terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang paling penting adalah HPDT ini, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda pelayanan rajin, tapi tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan menerima akan pelayananmu. Kenapa? Karena di mata Dia kamu asing. Itu seperti api asing yang tidak dikenal. Kenapa? Karena tidak ada satu koneksi. Orang yang belum terima Tuhan Yesus kan dia di luar Kristus, dia belum dikenal. Jadi kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, Anda terkonek dengan Tuhan. Dan Tuhan mengenal engkau seperti Dia mengenal gembala, mengenal dombanya. Itulah kenapa target tahun ini adalah perbaiki relasimu dengan Tuhan. Yang jarang berdoa, berdoalah dengan rajin.
Yang jarang membaca firmanlah. Jangan cari Tuhan hanya ketika engkau punya masalah, hutangmu menumpuk, kau mau diputusin pacar, pernikahan mau cerai, baru cari Tuhan. Kalau begitu yang saudara pingin, nanti biasanya itu akan terwujud. Ya, jadi carilah Tuhan dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena Tuhan itu mencari kita, bahkan dalam kondisi terburuk kita pun Tuhan itu mencari kita. Itulah kenapa saudara, jangan bergantung kepada aktivitas keagamaan. Ya, Anda boleh melayani, Anda boleh memberikan persembahan, Anda boleh terlibat dalam pelayanan di gereja. Tapi yang paling penting, sudahkah hatimu menjadi milik Tuhan? Berikan hidupmu kepada Tuhan. Itulah kenapa, mari periksa hati kita. Apakah kita sudah menjadi seorang murid? Murid itu artinya apa? Kita selalu mau patuh, taat kepada apa yang Tuhan katakan. Ya, itulah kenapa saudara, kesimpulan dan aplikasi. Kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk meresponi kesempatan yang tersedia. Dengan cara apa? Dengan pengenalan secara pribadi, HPDT itu. Dan menjalani pertobatan sejati hari demi hari. Ini yang saya katakan tadi. Setiap bangun tidur, ngomong ke diri, hari ini saya tidak boleh bikin dosa. Ya, mulai besok praktekkan ya. Bangun pagi ojo, cari makan, garu-garu tidak jelas, ya kan. Bangun langsung ngomong, hari ini saya tidak boleh berbuat dosa. Ya, tapi jangan habis ngomong gitu lalu marah-marah maki-maki orang, jangan. Itu sama podo aja, main-main itu ya. Tapi sungguh-sungguh katakan, hari ini saya tidak boleh berbuat dosa. Ingatkan pada dirimu. Kenapa? Karena kalau tidak, engkau sedang menyalibkan Tuhan untuk kedua dan ketiga kalinya. Jadi hidup menjalani hari lepas hari dengan pertobatan. Nah, kalau saudara tidak melakukan itu, jangan sampai menjadi seperti orang yang dilukiskan dalam bagian ini. Allah shut the door. Allah tidak kasih kesempatan. Kenapa? Karena orang itu di luar Kristus. Karena orang itu murtad. Karena orang itu meninggalkan Tuhan. Ya, mari pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan jangan sampai pintu itu ditutup oleh Tuhan. Anda mau gedor-gedor nangis darah pun sudah tidak bisa. Ya, oleh karena itu biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tundukkan kepala saudara. Saya minta Anda berdoa secara pribadi. Sambil kita akan mendoakan diri kita. Kita rindu supaya Tuhan yang mengenal diri kita lebih dari siapapun dapat sungguh-sungguh menerima kita. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, tetap Engkau memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan melihat jauh ke dalam hatimu dan hatiku. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau tidak? Dan ingat, janganlah kita menjadi orang yang mempermainkan Tuhan. Orang yang ragu, karena orang yang ragu adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Mari kita menghadapi semua tantangan hidup kita dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Berdoalah, semoga Tuhan menolong kita. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Bahkan sebelum kami dibentuk di dalam rahim ibu kami, Engkau sudah mengenal kami. Karena itu Tuhan, tolong kami, jangan sampai kami menjadi orang yang percaya Tuhan tapi yang ragu dan yang tidak mantap mengikut Engkau. Dan jangan sampai pintu itu ditutup ya Bapa, karena kami tidak mau menjadi orang yang demikian. Dan kami rindu diproses oleh Tuhan meskipun tidak mudah ya Tuhan. Kan tapi anugerah-Mu cukup bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir dan saat ini mungkin banyak di antara kami yang dalam masa pengujian dan pencobaan itu dan mereka mulai ingin menyerah ya Tuhan. Topang mereka ya Tuhan. Temani mereka berjalan sampai akhir ya Tuhan. Dan hamba memohonkan berkat-Mu atas mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan amin. Mari kita juga menaikkan syafaat kita untuk dua pokok doa. Kita doakan sekaligus. Yang pertama, doakan untuk gereja kita, untuk segala kebutuhannya. Kita doakan supaya Allah yang menyediakan itu akan mencukupkan segala kebutuhan gereja kita. Dan yang kedua, doakan juga untuk jemaat Tuhan, untuk tambah hari, tambah cinta Tuhan, tambah hari imannya tambah kuat, tambah hari, tambah setia mengikut Tuhan. Mari kita doakan dua hal ini bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengingat gereja kami. Kami berdoa ya Bapa untuk segala kebutuhan gereja kami. Bapa, Engkau tahu bahwa gereja ini dibangun oleh Engkau. Dan karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun ya Bapa dan akan memberkati gereja kami. Kami serahkan juga untuk jemaat-Mu ya Bapa. Bila Engkau menopang mereka ya Bapa. Engkau memberkati segala kebutuhan hidup mereka. Engkau memberkati segala pergumulan mereka. Dan Engkau memberkati supaya tambah hari iman mereka tambah dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar doa kami yang jauh dari sempurna ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati saudara. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh bersama-sama kita dengar dan renungkan. Dan biarlah kita tidak hanya mendengar saja, tetapi kita juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari sambil kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan, kita menaikkan pujian kita. Kita nyatakan kerinduan kita untuk terus memuji dan menyenangkan Tuhan. Tiada sepertimu. kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Tuhan tolong Tuhan agar firman yang boleh kami terima Tuhan tidak hanya lewat begitu saja, tetapi boleh berakar di dalam diri kami, boleh menjadi pegangan bagi kami Tuhan untuk kami hidup sebagai anak-Mu, sebagai murid Kristus di tengah dunia ini. Dan saat ini kami juga ingin memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan bagi-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan kami, biarlah persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hati-Mu, boleh dipakai untuk pekerjaan tangan-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami, persembahan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, doksologi.
yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan sadarilah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Karena itu tetaplah bertanding dalam pertandingan iman sampai akhir. Dan pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya.